Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah narasi yang akan membawa Anda menyelami perpaduan antara sejarah kuno dan realitas modern. Kisah ini akan menyingkap tabir ramalan Jayabaya yang dipercaya meramalkan nasib bangsa di tahun 2025 melalui serangkaian kejadian yang tak masuk akal. Ini adalah perjalanan menakjubkan tentang sosok pemimpin dari rakyat biasa, fenomena gaib, hingga pesan-pesan misterius yang menyentuh alam bawah sadar kita semua. Siapkah Anda untuk mengikuti cerita yang akan membuat Anda bertanya-tanya tentang takdir? Selamat menikmati, dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan share channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Angin malam berdesir dingin di antara reruntuhan candi kuno, membawa serta bisikan zaman yang telah lama terkubur. Di dalam relung sejarah Nusantara, terukir sebuah nama yang selalu dibisikkan dengan rasa takzim sekaligus gentar, Jayabaya. Raja Kediri yang agung ini, dengan pandangan mata menembus tirai waktu, telah meramalkan serangkaian peristiwa besar yang akan membentuk takdir bangsa. Naskah-naskah kuno yang ditulisnya, penuh dengan metafora dan teka-teki, berbicara tentang siklus pergantian zaman, tentang kehancuran dan kebangkitan, dan yang paling mencengangkan, tentang munculnya seorang pemimpin yang akan datang dari tempat yang paling tak terduga. Di tengah semua perbincangan tentang Wong Cilik dan kebangkitannya, kalender terus berputar tanpa henti, membawa bangsa ini semakin dekat pada sebuah angka yang menjadi pusat segala ramalan, 2025. Angka ini bukan sekadar penanda waktu, melainkan sebuah gerbang yang terukir dalam lontar-lontar kuno Jayabaya. Menurut ramalan, setelah masa kepemimpinan yang membawa kemakmuran selama 8 tahun, sang pemimpin akan membawa negerinya ke sebuah persimpangan jalan. Ini adalah momen ketika takdir akan diuji, ketika pilihan antara kemakmuran yang terus berlanjut atau sebuah pergolakan besar akan ditentukan. Jalan di depan, menurut nubuat, bukanlah jalan lurus yang mulus. Ia bercabang menjadi dua jalur yang kontras. Satu jalur tampak cerah, berhiaskan cahaya harapan dan stabilitas, menjanjikan kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan yang telah dimulai. Namun, jalur yang lain diselimuti oleh kabut tebal, penuh dengan bayangan-bayangan yang menakutkan, menandakan potensi perpecahan, perebutan kekuasaan, dan masa-masa sulit yang akan datang. Seluruh negeri kini berada di ambang persimpangan ini, memandangi dua jalur yang sama-sama misterius. Ketegangan terasa di setiap sudut. Di ibu kota, para politisi dan elit berbisik, merancang strategi untuk menguasai jalur manapun yang akan dipilih. Sementara itu, di pedesaan, para sesepuh hanya mengangguk pelan, seolah-olah semua ini sudah mereka ketahui sejak lama. Ramalan Jayabaya kini bukan lagi sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah peta politik yang dibaca dengan penuh keyakinan dan rasa cemas. Gejolak ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa meskipun sang pemimpin mungkin akan melepaskan jabatannya, aura dan pengaruhnya masih sangat kuat. Ia bukan sekadar meninggalkan takhta, melainkan meninggalkan warisan yang menjadi fondasi bagi persimpangan ini. Pertanyaan-pertanyaan pun bermunculan, apakah ia akan memastikan jalur terang yang dipilih, ataukah ia akan membiarkan takdir berjalan sendirian, bahkan jika itu berarti menuju kegelapan. Desas-desus berhembus kencang, membelah masyarakat. Ada yang percaya bahwa takdir sudah terukir dan tidak bisa dihindari. Namun, yang lain berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas, dan ramalan hanyalah sebuah peringatan, sebuah petunjuk agar tidak salah memilih jalan. Pertarungan antara takdir dan kehendak ini kini menjadi drama paling menarik, lebih intens daripada kampanye politik manapun. Saat tahun 2025 semakin dekat, setiap langkah politik, setiap pernyataan publik, dan setiap keputusan kecil dari para tokoh terkemuka dibaca melalui lensa ramalan. Sebuah pidato yang biasa saja bisa dianggap sebagai sinyal rahasia, dan sebuah pertemuan tertutup bisa dianggap sebagai perundingan takdir. Rakyat menjadi penonton sekaligus aktor dalam drama kuno ini, menantikan babak penentuan yang akan segera dimulai. Dengan bab 1 yang memperkenalkan sosok pemimpin dari Wong Cilik, dan bab 2 yang kini menempatkannya di tengah persimpangan takdir, panggung untuk sebuah kisah epik telah disiapkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ramalan itu nyata, tetapi bagaimana bangsa ini akan menghadapi kenyataan bahwa masa depan mereka kini bergantung pada satu keputusan yang mungkin sudah diramalkan berabad-abad yang lalu. Saat seluruh bangsa terpaku pada persimpangan takdir tahun 2025, sebuah kegelisahan lain mulai merayap dari relung-relung tersembunyi alam gaib. Ketegangan yang terasa di ranah politik dan sosial seolah mendapatkan gema di dimensi lain,
membangkitkan fenomena-fenomena yang membingungkan logika. Ini bukan lagi sekadar pertarungan di bilik suara, melainkan sebuah simfoni spiritual yang dipentaskan sebagai pertanda. Di tengah keheningan malam, dari hutan-hutan lebat di lereng gunung, terdengar alunan yang seharusnya tidak ada. Bukan suara hewan, bukan pula gemerisik dedaunan, melainkan suara gamelan gaib yang mendayu-dayu. Melodi itu terdengar begitu jelas dan utuh, seolah dimainkan oleh 100 tangan tak kasat mata. Nada-nadanya, yang biasanya membawa ketenangan, kini terasa pilu dan penuh firasat. Para penduduk desa yang terbiasa dengan ketenangan malam tersentak, bertanya-tanya siapa yang memainkan musik seremonial ini jauh dari peradaban. Alunan mistis itu tak hanya terdengar di satu tempat, tetapi menyebar dari pegunungan di Jawa Tengah hingga perbatasan hutan di Kalimantan. Mereka yang mendengar bersumpah bahwa melodi tersebut bukan hanya musik, melainkan sebuah kode, sebuah isyarat dari leluhur yang tengah bersiap menyambut sesuatu. Para spiritualis menafsirkan bahwa gamelan tersebut adalah orkestra kosmik yang memainkan pembukaan dari babak baru dalam sejarah, sebuah ritual yang telah lama dinubuatkan. Sama mencekamnya, dari lereng Gunung Lawu yang disakralkan, berembus bisikan-bisikan misterius. Para peziarah dan warga yang berani mendekat bersaksi mendengar suara-suara yang tak jelas asal-usulnya. Suara itu terdengar seperti gumaman kuno, seperti bisikan yang dibawa angin. Terkadang ia terdengar merdu, namun seringnya terasa dingin dan penuh peringatan, seolah sedang menyampaikan rahasia besar yang tak boleh diketahui oleh telinga biasa. Suara gamelan dan bisikan di lereng gunung bukanlah insiden yang terpisah, keduanya adalah bagian dari sebuah pola yang lebih besar. Mereka adalah pengantar bagi sebuah pesan, sebuah cara bagi alam semesta untuk berkomunikasi dengan manusia yang terjebak dalam pusaran politik. Fenomena ini seolah menegaskan bahwa drama di persimpangan jalan tahun 2025 bukan hanya milik manusia, tetapi juga milik alam semesta itu sendiri. Reaksi masyarakat terpecah. Sebagian besar menganggapnya sebagai tahayul dan cerita kosong. Namun, bagi mereka yang memegang teguh keyakinan pada hal-hal spiritual, tanda-tanda ini adalah peringatan yang nyata. Mereka mulai mempersiapkan diri, tidak hanya secara fisik, tetapi juga batin, untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kecemasan politik ini bercampur dengan ketakutan dan rasa takjub akan kekuatan yang tak terlihat. Di tengah perdebatan dan kegaduhan, sebuah kebenaran menyeruak bahwa ramalan Jayabaya tidak hanya berhenti pada deskripsi, Wong Cilik, atau persimpangan tahun 2025. Ia adalah sebuah naskah hidup yang terus beresonansi dengan peristiwa-peristiwa saat ini. Suara gamelan dan bisikan di gunung adalah buktinya, sebuah pengumuman bahwa babak selanjutnya akan segera dimulai, dan kali ini, tanda-tanda yang datang akan jauh lebih nyata, lebih terlihat, dan lebih mengerikan dari sekadar suara. Jika sebelumnya alam semesta berbicara melalui alunan yang tak terlihat, kini ia memilih untuk menampilkan dirinya dalam bentuk yang lebih nyata, mengirimkan isyarat yang tidak hanya bisa didengar tetapi juga dilihat. Getaran kosmik yang dimulai dari persimpangan takdir tahun 2025 kini mulai merusak tatanan fisik, dan tempat-tempat yang paling sakral menjadi saksi bisu dari gejolak spiritual ini. Di jantung ibu kota, di sekeliling istana yang menjadi pusat pemerintahan, beredar cerita tentang penampakan bayangan putih tinggi besar yang bergerak tanpa suara di malam hari. Sosok tak berwujud itu seringkali terlihat sekilas oleh para penjaga yang tengah bertugas. Bukan hanya sekadar rumor, laporan-laporan ini datang dari berbagai sumber yang terpercaya, menciptakan rasa merinding dan ketakutan bahwa istana, benteng kekuasaan, sedang diawasi oleh kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Penampakan ini bukan sekadar insiden paranormal biasa. Istana, sebagai kediaman pemimpin negara, adalah simbol kekuasaan tertinggi. Munculnya sosok misterius di sana diartikan sebagai kehadiran penjaga gaib yang sedang mengawasi, sebuah peringatan bahwa takdir sang pemimpin dan bangsa berada di bawah pengawasan ketat. Ini adalah isyarat langsung yang menyasar kursi kekuasaan itu sendiri. Namun, tanda yang paling menggemparkan dan mengkhawatirkan muncul di Keraton Yogyakarta. Di sana, sebuah retakan kecil yang misterius tiba-tiba terlihat pada salah satu dinding kuno. Retakan itu bukan hasil dari gempa atau kerusakan struktural, melainkan sebuah garis tipis yang seolah ditarik oleh jari-jari tak kasat mata. Bagi masyarakat Jawa, keraton adalah pusat spiritual dan simbol keseimbangan kosmik. Keretakan pada keraton diinterpretasikan sebagai pertanda yang sangat serius. Jika keraton adalah cerminan dari jiwa spiritual Jawa,
maka retakan itu adalah sebuah peringatan bahwa jiwa tersebut sedang terbelah, mengalami keguncangan yang dalam. Itu adalah sebuah isyarat visual tentang perpecahan yang akan datang, sebuah celah yang kini terbuka antara masa lalu dan masa depan. Tanda-tanda ini tidak hanya terbatas pada tempat-tempat bersejarah. Alam itu sendiri mulai bereaksi. Para nelayan di pesisir selatan melaporkan fenomena aneh di mana ombak-ombak besar tiba-tiba berputar secara anomali, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat di dasar laut. Di langit malam, hujan meteor yang terjadi tampak membentuk formasi simbol kuno, mirip dengan keris, senjata spiritual yang melambangkan kekuasaan. Dengan suara gamelan yang memilukan dan retakan di dinding keraton, kini tidak ada lagi keraguan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Tanda-tanda itu bukan lagi bisikan, melainkan teriakan. Panggung telah disiapkan, para pemain sudah di tempatnya, dan kini pesan itu tidak hanya disampaikan kepada alam semesta dan tempat-tempat suci, tetapi juga mulai merayap masuk ke dalam pikiran dan mimpi kolektif seluruh rakyat. Babak selanjutnya akan membawa kita ke dalam alam bawah sadar, di mana takdir akan diungkapkan secara pribadi kepada setiap individu. Tanda-tanda di dunia nyata memang menggemparkan, namun kengerian yang sesungguhnya mulai menjalar ke dalam mimpi setiap individu. Ini bukanlah mimpi biasa, melainkan sebuah fenomena yang terjadi secara serentak. Rakyat, dari Sabang hingga Merauke, dari berbagai latar belakang, mulai terbangun di tengah malam dengan citra yang sama, seolah-olah sebuah pesan kolektif tengah disampaikan secara spiritual ke dalam kesadaran mereka. Salah satu mimpi yang paling sering diceritakan adalah tentang sebuah persimpangan jalan yang luas dan tak berujung. Di tengah persimpangan itu, berdiri sosok yang sangat familiar, Presiden Jokowi. Dalam mimpi itu, ia terlihat memikul beban yang begitu berat, menatap dua arah yang berbeda. Satu jalan terang benderang, dipenuhi cahaya harapan dan kemakmuran. Jalan yang lain gelap gulita, dipenuhi kabut dan bayangan ancaman. Mimpi ini, yang dialami oleh ribuan orang, menjadi cerminan langsung dari ketegangan politik yang dihadapi bangsa di tahun 2025. Mimpi kolektif itu tidak berhenti di sana. Banyak pula yang bermimpi menyaksikan dua naga raksasa yang saling beradu. Seekor naga emas yang megah dan berwibawa bertarung melawan seekor naga hitam yang ganas dan menakutkan. Pertarungan itu berlangsung sengit, memancarkan api dan petir di langit. Para sesepuh yang mendengar mimpi ini menafsirkan naga emas sebagai simbol kemakmuran dan naga hitam sebagai simbol pergolakan politik dan perebutan kekuasaan yang akan mengancam kestabilan negara. Ada pula mimpi yang lebih kuno dan membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang bermimpi melihat tulisan kuno yang muncul dari kegelapan, terukir di dinding-dinding tua atau di atas air. Tulisan itu berbunyi, "Zaman edan durung kelakon." Frasa ini, yang berarti, zaman gila belum sepenuhnya terjadi, membawa ketakutan mendalam. Itu adalah sebuah peringatan bahwa kekacauan yang terjadi saat ini hanyalah pembukaan dari masa yang jauh lebih buruk di masa depan. Mimpi-mimpi ini bukanlah hal pribadi. Mereka menjadi topik perbincangan di pasar, di warung kopi, dan di media sosial. Orang-orang menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam kegelisahan ini. Mereka terhubung melalui sebuah jaringan bawah sadar yang ditenun oleh takdir, membuktikan bahwa pesan ramalan Jayabaya telah berhasil merasuki setiap jiwa, dari pemimpin tertinggi hingga rakyat jelata. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa alam semesta menggunakan mimpi sebagai wahana terakhir untuk menyampaikan kebenaran. Tanda-tanda gaib yang sebelumnya hanya bisa dilihat oleh segelintir orang kini menjadi milik semua orang. Ini adalah sebuah pengumuman dari dimensi lain bahwa pilihan di persimpangan jalan tahun 2025 tidak hanya akan memengaruhi nasib politik, tetapi juga nasib spiritual seluruh bangsa. Dengan bab 5, kisah ini mencapai puncaknya. Semua tanda, suara, penampakan, dan sekarang mimpi, telah bersatu untuk membentuk sebuah narasi yang tak terbantahkan. Masyarakat kini berada di ambang keputusan terbesar mereka, dengan pikiran yang dipenuhi oleh simbol-simbol kuno dan ramalan yang mengerikan. Babak penutup akan menyajikan kesimpulan dari semua ini, menempatkan ramalan Jayabaya di hadapan realitas yang kejam dan tak terhindarkan. Kini, semua kepingan teka-teki telah terkumpul. Ramalan tentang Wong Cilik yang bangkit, persimpangan takdir di tahun 2025, suara gamelan yang menggema di malam hari, retakan misterius di keraton, dan mimpi-mimpi kolektif yang menakutkan telah membentuk sebuah narasi yang tak terhindarkan. Pertanyaan yang semula hanya menjadi bisik-bisik, kini menjadi raungan yang menggemparkan seluruh negeri. Akankah nubuat Jayabaya benar-benar menjadi kenyataan?
ataukah semua ini hanyalah kebetulan yang dirajut oleh imajinasi kolektif? Ini adalah panggung di mana dua dunia bertabrakan dengan keras. Di satu sisi, ada realitas politik yang keras, penuh dengan data ekonomi, perhitungan suara, dan intrik kekuasaan yang kejam. Di sisi lain, ada warisan spiritual yang ribuan tahun umurnya, diwarnai dengan kepercayaan pada takdir, alam gaib, dan pesan dari leluhur. Konflik antara logika dan keyakinan ini menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern bangsa. Para pengamat dan sejarawan mencoba memberikan penjelasan rasional, menyebutnya sebagai histeria massa atau tahayul. Namun, argumen-argumen mereka terasa hampa di hadapan orang-orang yang telah mendengar gamelan gaib, melihat penampakan di istana, atau terbangun dari mimpi yang sama. Bagi mereka, tanda-tanda itu lebih nyata daripada berita di televisi atau laporan statistik, dan mereka tidak bisa mengabaikannya. Yang paling menarik dari semua ini adalah, terlepas dari kebenarannya, ramalan tersebut telah menjadi sebuah kekuatan. Ia telah mengubah cara orang berpikir, menciptakan rasa antisipasi yang mendalam, dan memaksa setiap individu untuk merenungkan makna dari takdir. Ramalan ini tidak lagi pasif, ia telah menjadi aktif, membentuk opini dan memengaruhi harapan serta ketakutan jutaan orang. Tahun 2025 kini bukan lagi sekadar pergantian kalender, melainkan sebuah ujian. Ini adalah momen krusial yang menempatkan bangsa ini di ambang sebuah pilihan besar. Ramalan Jayabaya telah membawa mereka ke sana, tetapi ia tidak akan memilihkan jalan mana yang harus diambil. Pilihan itu sepenuhnya berada di tangan rakyat dan para pemimpin mereka. Akankah mereka berani melangkah ke jalan yang terang, ataukah mereka akan terjerumus ke dalam bayangan yang gelap? Kisah ini berakhir di sini, tetapi drama sesungguhnya baru akan dimulai. Semua tanda dan isyarat telah diberikan. Sebuah peringatan telah disampaikan, dan sebuah narasi telah dituliskan. Kisah tentang Wong Cilik yang merasuk dalam ramalan kuno akan terus menjadi misteri, menunggu babak penentuan yang akan segera dimainkan di atas panggung sejarah. Ramalan Jayabaya pada akhirnya tidak memberikan jawaban, melainkan pertanyaan. Ia menantang kita untuk melihat lebih dalam, melampaui apa yang terlihat, dan untuk menyadari bahwa takdir sebuah bangsa tidak hanya ditulis di atas kertas, tetapi juga diukir oleh tindakan, kepercayaan, dan mimpi-mimpi yang dibisikkan dari alam semesta.